Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sam Wildan Channel. Nah, teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menjadi reptiler pemula. Penasaran? Yuk, simak terus video ini sampai habis. Oke teman-teman semua, di zaman sekarang ini banyak sekali penghobi reptil ya, dan terus meningkat. Nah, apalagi reptil-reptil yang memang memiliki harga cukup mahal teman-teman. Nggak cuma jutaan, bahkan puluhan sampai ratusan juta harganya. Wow. Nah, tapi di video kali ini kita akan membahas khusus teman-teman yang akan memulai atau baru menyukai dunia reptil teman-teman. Apakah yang harus kita lakukan? Nah, yuk, yang pertama teman-teman, hal yang akan saya bahas adalah teman-teman perlu mengetahui bahwa reptiler itu dibagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama yaitu reptiler level pemula atau yang baru memulai memelihara reptil. Nah, yang kedua ada reptiler level menengah teman-teman, atau kelas menengah. Nah, yang ketiga ada juga, ini benar-benar reptiler yang reptiler banget ya, atau biasanya udah lama berkecimpung di dunia reptil teman-teman. Nah, yang ketiga ini adalah reptiler level expert. Nah, tentunya dengan embel-embel kata expert, nah mereka di sini sudah sangat ahli dalam menangani reptil teman-teman. Oke, langsung aja. Yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama, kita harus mencintai reptilnya dulu teman-teman. Ya, namanya suka, namanya mau melihara hewan, namanya mau berkecimpung di dunia perhewanan atau reptil, tentunya kita juga harus mencintai reptil dulu. Sama halnya dengan teman-teman, mungkin ada yang anak motor atau hobinya ada yang lain juga. Tentunya teman-teman menggeluti hobi tersebut karena suka teman-teman, karena cinta dengan dunia hal seperti itu. Apa jadinya kalau kita nggak cinta dengan dunia reptil? Itu akan sangat berbahaya teman-teman. Kenapa? Karena ini urusannya dengan makhluk hidup ya, atau makhluk yang bernyawa teman-teman. Nah, otomatis kalau kita udah terlanjur pelihara tapi kita nggak sayang, nggak cinta sama yang kita pelihara, ya mereka nggak akan terawat, akan ya mati. Sama kalau kayak kita hobi motor misalnya, terus kita nggak suka sama motornya, nggak cinta lagi sama motornya, motor itu akan jarang diservis, gak terawat, dan bahkan menjadi rusak teman-teman. Ya, itu yang pertama, cintai reptilnya dulu. Oke, kita lanjut yang nomor 2 teman-teman. Nah, yang kedua, kenali dulu jenis reptil apa yang akan kita pelihara. Nah, ini penting teman-teman. Jadi kita harus benar-benar pelihara reptil yang memang aman untuk kita tentunya. Dan yang kedua, mudah perawatannya dan nggak rewel atau nggak gampang stres teman-teman. Nah, teman-teman bisa googling atau cari di channel-channel YouTube, banyak banget di situ direkomendasikan reptil apa aja yang cocok untuk pemula teman-teman. Nah, jika teman-teman suka dengan jenis kadal, itu ada jenis Panana Skink ya, atau iguana. Nah, itu termasuk perawatannya mudah banget dan nggak rewel. Kalau jenis ular, teman-teman pilihlah ular yang nggak berbisa teman-teman. Ya, banyak banget kok ular-ular yang nggak berbisa dari keluarga colobrid atau keluarga python. Ya, misalnya ball python, atau kalau colobrid nggak berbisa juga banyak, dan itu mereka nggak gampang stres teman-teman. Nah, kayak gitu. Nah, ini penting juga. Jangan kalau teman-teman udah suka dan sering nonton YouTube teman-teman, misalnya di YouTube sering nonton King Cobra, tiba-tiba teman-teman nyari tuh atau beli yang namanya King Cobra lalu dirawat, padahal teman-teman sebelumnya nggak pernah handle reptil sama sekali. Itu jangan, itu bahaya banget teman-teman. Yang namanya King Cobra itu khusus expert dan yang sudah berpengalaman. Gak cuma King Cobra, yang yang penting yang berbisa seperti itu jangan dipelihara dulu untuk kalian yang pemula. Itu penting. Oke teman-teman, itu ya yang ke nomor 2 tadi, kenali dulu reptilnya. Nah, yang ketiga,
Persiapkan kandangnya teman-teman. Ya, ini penting dan wajib. Apabila teman-teman ingin memelihara reptil, sebelum teman-teman membeli atau mendapatkan reptil tersebut, sediakan dulu tempatnya atau kandangnya teman-teman. Kenapa begitu? Ya, mau ditaruh mana kalau udah ada reptilnya kalau nggak di kandang? Mau ditaruh kamar, mau tidur bareng. Iya, tiba-tiba pup di kasur gimana? Ya, itulah teman-teman. Yang nomor 3 ini adalah sediakan dulu kandangnya. Nah, untuk setting kandangnya biasanya reptil itu paling simpel adalah kasih alas kertas, lalu kasih tempat minum teman-teman. Dan kandangnya nggak harus yang mahal, teman-teman bisa beli box plastik, itu banyak di pasaran ya teman-teman, kayak gitu. Atau teman-teman bisa googling lah kalau nggak paham. Kandang-kandang reptil itu banyak banget di online shop, teman-teman bisa cari di situ. Tips selanjutnya teman-teman, oke, makanan reptil ya teman-teman. Setiap reptil itu punya jenis makanan yang berbeda-beda. Bahkan ular pun itu berbeda-beda teman-teman. Contohnya ular, berhubung saya suka ular, jadi saya kasih contoh ular aja lah ya. Nah, kalau ular itu ada yang makannya cukup mencit aja, ada yang suka makan burung, ada yang suka makan ikan, bahkan mereka memakan katak. Nah, itulah teman-teman. Setiap reptil itu kebanyakan memang karnivora, cuma ada juga yang herbivora teman-teman. Contohnya iguana. Nah, iguana itu makanannya sayur-sayuran. Kalau bananas king misalnya itu dimakan serangga kayak jangkrik. Nah, kalau ular, nah ini ada yang mencit, ada yang katak, ada yang burung, tergantung jenis ular apa kayak gitu. Teman-teman bisa search di Google, cari. Kalau teman-teman udah punya jenis reptilnya atau sebelum memelihara, cari dulu ular ini makanan utamanya apa. Nggak mungkin kan kita ular air kita kasih makan burung. Mereka nggak akan mau teman-teman, kayak gitu. Nah, tips terakhir tentunya kita harus bertanggung jawab teman-teman. Ya, karena mereka itu makhluk hidup, mereka juga harus dirawat, mereka butuh makan, mereka butuh tempat, mereka butuh itu berkembang biak teman-teman. Intinya kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita pelihara dan jangan sampai mereka sakit atau bahkan mati teman-teman. Ya, itulah namanya berpelihara. Tapi pengalaman saya dulu pertama-tama beli reptil memang beberapa kali mengalami insiden seperti sudden death ya, tiba-tiba mati, atau reptil tiba-tiba pilek, sakit. Nah, itu bisa untuk kita belajar teman-teman, bagaimana kedepannya kalau sama kita pelihara belum mahir ya, supaya reptil kita nggak mengalami seperti itu. Akhirnya ya sekarang ini saya punya banyak koleksi reptil dan alhamdulillahnya mereka mau makan dan nggak stres teman-teman, karena saya belajar dari pengalaman, saya sudah tahu cara merawat mereka gitu. Oh ya, di sini saya kasih contoh karena saya hobinya suka melihara ular. Saya kasih contoh ular yang memang khusus untuk pemula ya. Saya dulu pertama kali pelihara ular itu jenis ini teman-teman. Oke, saya sudah bawa. Ini ularnya pemalu. Ini jenis ular yang nggak berbisa ya teman-teman, dan aman di handle. Oke, wow, ini dia teman-teman. Wih, ini oke. Teman-teman, bagi yang suka ular mungkin udah tahu, ini adalah ular pelangi, sunbeam snake teman-teman. Dengan nama latin Xenopeltis unicolor. Ya teman-teman, kalau kena cahaya nih kulitnya itu memantulkan banyak cahaya, banyak warna teman-teman. Nih kayak gini nih. Nah, kenapa ular ini direkomendasikan untuk pemula? Karena yang pertama teman-teman, ular ini tidak berbisa sama sekali teman-teman. Jadi otomatis ular ini aman. Yang kedua, warnanya cantik teman-teman. Nah, udah nggak berbisa, warnanya cantik. Yang ketiga, ular ini pasif atau bukan tipe ular yang galak. Jadi dia ini jarang banget menggigit kita teman-teman.
Ya kayak ginilah contohnya, ular ini termasuk ular pasif yang jarang menyerang manusia. Terus ular ini yang keempat, mudah perawatannya teman-teman dan nggak rewel. Maksudnya ular ini nggak gampang stres dan kalau dikasih makan itu ya langsung lahap gitu loh. Ini juga dikasih katak mau, kasih mencit mau, kayak gitu. Yang penting sering-sering dijemur aja, 2-3 hari sekali, supaya tubuhnya hangat dan nggak gampang sakit-sakitan teman-teman. Kayak gitu. Kasih makannya pun saya seminggu 2 minggu sekali ini. Oke, karena ini ular nokturnal ya, jadi dia itu aktif, jadi banyak gerak kalau malam ini. Untuk reptil, asal kita pegangnya dengan benar teman-teman, maka reptil itu juga nggak akan merasa terganggu. Jadi kita itu kalau pelihara reptil harus pakai perasaan, kayak gitu. Samalah kayak kita merawat sesuatu yang kita sayangi, kan nggak mungkin kita perlakukan dengan nggak baik. Oke, saya kembalikan dulu. Nih lihat nih, ini ngelilit saya teman-teman. Ini susah dilepasin ini, karena ular nggak berbisa adalah tipikal ular pelilit. Oke, wush. Mau kemana kamu? Oke teman-teman semua, jadi itu tadi adalah saran, tips atau masukan untuk teman-teman yang baru akan memelihara reptil teman-teman. Saya harap teman-teman semua memperhatikan hal-hal tersebut. Kenapa itu penting teman-teman, demi kelangsungan reptil yang teman-teman pelihara, kayak gitu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, di like dan di share supaya teman-teman reptiler pemula di senusantara dapat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Exot.